jadinya nanti sampai kan misalnya 6:49 kita sampai jam 7 kurang 10. Siap. Iya, siap. Itu total atau jam 7 kurang 20. Kita tutup. Kalau Isya kan ada bunyi itu masuk waktu Isya. Sudah. Ya. Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan syairin, hamdan ni'am wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan wa rasulun muhammad. Allahumma salli ala man ta'ala wa sallallahu wa ala ta'ala ila syi'ta sabda. Alhamdulillah. Berikan kabar Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tidak tolaknya tidak kantong saya. Tapi setidaknya meskipun tidak sehat kantongnya, kita tetap di Indonesia. Kalau di Gaza beda. Gaza itu sudah jauh kondisinya perang. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan hari ini. Yang kedua, salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian dan para santridah di Allah muliakan, kami bersama teman-teman dari Lembaga Kemanusiaan Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia yang bergerak di kemanusiaan, terutama untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina, yang mungkin meskipun telah gencatan senjata, itu menurut data resmi itu meskipun sudah gencatan senjata, andaikan perang betul-betul berhenti, itu untuk membersihkan puing-puingnya yang ada butuh waktu lebih dari 10 tahun. Puingnya belum membangunnya. Insya Allah berarti kan perlu segala sesuatunya luar biasa. Nah, bersama kami sudah hadir yaitu beliau Syekh Muhammad Al-Zuli. Mungkin bagi kita Bapak Ibu sekalian ada yang sebagian asing, tapi ada sebagian mungkin yang sudah mengenalnya. Nanti dilihat saja di channel YouTube-nya, ya, Muhammad Al-Zuli atau Syekh Muhammad Al-Zuli atau di IG-nya. Itu kajian beliau banyak dan rata-rata sekali tayang itu ditunggu 1-2 hari saja. Nanti pemeriksaannya itu lebih dari 100.000 mungkin. Bagi yang melihat, berarti kan memang dan rata-rata materinya adalah persoalan akhir zaman, persoalan kepalestinaan, dan juga persoalan yang berhubungan dengan akidah. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Untuk lebih tepatnya, nanti beliau akan memperkenalkan singkat beliau sendiri, insya Allah. Nanti pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Syairnya pakai bahasa Arab atau Indonesia? Ya, pokoknya nanti kalau bahasa Arab kita terjemahkan, kalau bahasa Indonesia alhamdulillah kan meringankan saya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nanti sambil kita mendengar beliau menyampaikan tausiahnya, insya Allah ada kotak infak lewat. Nah, mungkin bisa dikondisikan untuk saudara kita Palestina, dan juga ada brosur, mungkin salah satu program yang mencoba kita munculkan untuk membangun atau setidaknya untuk memberikan sedikit rasa kemanusiaan kita kepada saudara kita yang berada di tanah Palestina. Nanti beliau akan menyampaikan materi mungkin sekitar 40-an menit, saudara sekalian. Setelah itu atau mungkin sekitar sama angka 8. Nanti sisanya kita sampaikan sedikit tentang info Palestina terkini dan program apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di tanah Palestina. Makanya nanti setelah azan mungkin kita lanjutkan barangkali 5-10 menit. Setelah itu baru nanti kita berdoa. Setelah itu kita tutup dengan iqamah dan sholat isya secara bersama. Mudah-mudahan waktu yang kita tata ini bisa berkah dan meskipun sebentar bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada beliau Syekh Muhammad Al-Zuli, waktu dan tempat kami persilakan. Syukran. Lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita jadi pakai bahasa apa maksudnya? Pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Alhamdulillah. Taib. Ana izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Dan istri saya dari Palembang. Alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia dan bahasa Palembang juga. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk murnikan dan luruskan niat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Gaza hari ini bisa istirahat. Alhamdulillah. Ini sebuah kabar gembira, kabar bahagia buat kita semua. Gaza, saudara kita di Gaza bisa istirahat sebentar. 2 tahun rudal terus turun di kota Gaza, banyak sekali syahid, banyak sekali orang yang meninggal dunia, banyak sekali musibah dan ujian yang menimpa mereka. Alhamdulillah setelah kesepakatan gencatan senjata, Gaza bisa istirahat, truk-truk bisa masuk dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Perang belum selesai. Karena ana lihat di sosmed kemarin, alhamdulillah kami aktif di sosmed. Mungkin Bapak Ibu bisa cek sendiri kajian-kajiannya, semoga bermanfaat insyaAllah. Anda lihat ada di sosmed yang mengatakan, alhamdulillah perang sudah selesai. Dan ini kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena perang itu selesai kapan? Perang itu selesai ketika kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa tanpa melihat tentara Israel kanan kiri. Kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa tanpa harus minta visa, apalagi minta visa ke Israel. Baru perangnya bisa dikatakan selesai. Perangnya selesai setelah semua orang Palestina yang ada di seluruh dunia bisa kembali lagi ke rumahnya yang ada di Palestina di mana mereka diusir dulu. Baru perangnya bisa dikatakan selesai. Tapi apakah sekarang perangnya selesai? Perangnya belum selesai sama sekali. Perangnya berhenti untuk sementara. Dan kalau kita perhatikan sifat orang Yahudi yang disampaikan di dalam Al-Quran, salah satu sifatnya mengingkari janji. Hari ini sudah sepakat, besok batal. Hari ini sudah ada perjanjian, besok batal. Hari ini gencatan senjata, kita tidak tahu. Besok seperti apa, lusa seperti apa, lusa seperti apa. Bisa jadi setelah mereka menerima tawanan perang, mereka mulai perangnya lagi. Karena memang itu adalah tujuannya. Mereka suka perang, suka buat masalah dimanapun mereka berada. Makanya sini kalau kita perhatikan sejarah, ini salah satu alasan kenapa mereka diusir dari Eropa. Dan qadarullah, yakni mereka datang ke Timur Tengah dan menjajah Palestina. Bapak Ibu, perang ini namanya Perang Tufan Al-Aqsa. Kemarin di tanggal 7 Oktober 2025, perangnya genap 2 tahun. Jadi sekarang perangnya 2 tahun lebih. 2 tahun di mana setiap hari itu ada rudal. Rudal gak pernah berhenti 1 hari pun. Kecuali pas terjadi gencatan senjata juga kemarin, kemudian dibatalin oleh Yahudi, oleh Zionis. Tapi ada satu pertanyaan yang kita perlu tanya kepada diri sendiri. Kenapa Tufan Al-Aqsa itu mulai dari awal? Ya, kenapa? Apa alasannya? Apa penyebabnya Tufan Al-Aqsa itu mulai? Banyak yang mengira bahwa yang mulai Tufan Al-Aqsa itu Zionis Yahudi. Yani banyak yang mengira Zionis Yahudi yang mulai serangi Gaza duluan di 7 Oktober 2023. Tufan Al-Aqsa itu mulai 7 Oktober 2023. Tapi sebenarnya yang menyerangi duluan adalah Palestina. Yang menyerangi duluan adalah mujahidin di Palestina. Banyak yang tidak tahu kenapa Tufan Al-Aqsa itu mulai.
kenapa mujahidin Palestina mulai perang tersebut. Dan ini Bapak Ibu wajib kita ketahui dan pelajari bersama. Kenapa? Karena ini sebagian dari akidah Yahudi yang perlu kita pelajari untuk melindungi diri sendiri dari mereka. Ketika Ana bertanya untuk teman-teman yang di sosmed, kenapa Tufan Al-Aqsa mulai? 99% tidak bisa menjawab dengan benar. Hanya 1% yang bisa jawab dengan benar. Dan Ana jawab dengan sederhana. Kenapa Tufan Al-Aqsa itu mulai? Jawabannya dengan sederhana Bapak Ibu, karena seekor sapi merah. Tufan Al-Aqsa itu mulai, perang itu yang menguncangkan dunia ini, mulai karena seekor sapi merah. Mungkin ada yang bakal kaget. Apa itu seekor sapi merah? Dan apa hubungannya dengan perang Israel dan Palestina? Ini yang perlu kita ketahui dalam agama Yahudi. Ketika Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, Makkah itu nggak ada orang Yahudi. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ada beberapa suku Yahudi yang tinggal di sana. Salah satu hal yang Rasulullah lakukan, panggil salah satu sahabat, kasih dia tugas belajar bahasa Ibrani dan belajar akidah Yahudi. Kenapa? Untuk melindungi diri sendiri dari mereka. Bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri dari Zionis Yahudi kalau kita tidak tahu pemikiran mereka seperti apa? Sapi merah itu adalah penyebab utama kenapa Tufan Al-Aqsa mulai. Dan sapi merah itu merupakan salah satu bagian yang penting sekali dalam akidah Yahudi. Ana jelasin sedikit Bapak Ibu. Dalam akidah Yahudi, mereka percaya pada sesuatu yang namanya Mesias. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias itu dalam akidah Yahudi, ya bukan Nasrani. Dalam akidah Yahudi adalah satu orang yang akan datang di akhir zaman, menyelamatkan umat Yahudi, menyatukan umat Yahudi, dan bikin umat Yahudi memimpin dunia, dan memperbudak seluruh orang yang non-Yahudi. Ini adalah Mesias. Dan bagi orang Yahudi, Mesias itu datangnya di akhir zaman. Orang Yahudi itu sudah hampir 50 tahun tunggu-tunggu Mesias tidak datang-datang. Maka mereka bertanya kepada ulamanya Yahudi. Ulama Yahudi itu namanya Rabi. Ya. Mereka bertanya kepada Rabi Yahudi. Bagaimana caranya mempercepat kedatangan Mesias itu? Kami sudah lama nunggu Mesias tapi tidak datang-datang. Bagaimana caranya mempercepat kedatangannya? Maka mereka dijawab, kalau kalian mau Mesias itu cepat datang, supaya kalian memimpin dunia, kalian harus bangun ulang Haikal Sulaiman. Apa itu Haikal Sulaiman? Haikal Sulaiman itu sebuah bangunan tempat ibadah suci dalam agama Yahudi. Sesuci Ka'bah di kita. Pernah ada zaman dahulu tapi sudah hancur. Dan mereka ingin bangun ulang supaya Mesias cepat datang. Jadi kalau Haikal Sulaiman itu sudah dibangun, sudah berdiri lagi, Mesias itu langsung datang. Taib. Masalahnya apa? Biarkan mereka bangun saja. Masalahnya Bapak Ibu, orang Yahudi mau bangun Haikal Sulaiman di atas tanah Masjid Al-Aqsa. Ini masalahnya. Karena mereka percaya bahwa Haikal Sulaiman yang dulu sekali itu pernah ada di atas tanah Masjid Al-Aqsa. Berarti mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dulu supaya bisa membangun Haikal Sulaiman. Ini adalah tujuan mereka. Dan sekali lagi Bapak Ibu Ana sampaikan, ini bukan teori konspirasi. Ini bukan hal misterius. Ini bukan cerita yang nggak ada dasarnya. Saya ambil semua ini, mungkin waktunya nggak cukup saya sebutkan referensinya. Tapi saya ambil semua itu dari ulama Yahudi, dari kitab suci mereka, ya, dari tafsir-tafsir kitab suci mereka. Jadi, kembali lagi ke cerita kita. Mereka ingin Mesias datang, dan salah satu cara untuk mempercepat kedatangannya adalah menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan bangun Haikal Sulaiman. Tapi ada satu masalah Bapak Ibu. Mereka dalam akidah Yahudi tidak bisa bangun Haikal Sulaiman begitu saja. Tiba-tiba bangun Haikal Sulaiman, tidak bisa. Mereka ada ritual tertentu yang harus dilakukan sebelum membangun Haikal Sulaiman. Ritual itu apa? Ritualnya adalah menyembelih seekor sapi. Tapi sapi itu harus ada 2 syarat. Syarat yang pertama, warnanya harus merah. Tidak bisa ada noda hitam misalnya, nggak bisa. Full merah, 100% merah. Nggak bisa ada bulu hitam, nggak bisa ada bulu putih, nggak bisa ada bulu warna lain, tidak bisa.
full merah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, umurnya dari 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi ketika sapi tersebut disembelih, harus umurnya 2 sampai 3 tahun. Di bawah 2 tahun tidak bisa, di atas 3 tahun tidak bisa. Jadi sapi merah itu ada 2 syaratnya. Tab'an itu syarat yang sulit. Kenapa? Karena memang sulit ketemu sapi merah. Dan kita ada di dalam Al-Quran kisah sama orang Yahudi yang mirip dengan ini juga. Mereka nanya-nanya warnanya dan lain-lain, tapi ini beda cerita. Tapi mereka itu sudah lama sekali mencari sapi merah tersebut. Anak kasih contoh, di tahun 2002 mereka ketemu 1 sapi merah. Sapi merah tersebut masih di bawah 2 tahun dan mereka sudah buat perayaan bahwa mereka sudah ketemu sapi merahnya. Tapi sebelum sapi merah itu tamat 2 tahun, muncul 3 bulu hitam. Jadi nggak bisa dipakai. Nggak bisa dibuat untuk korban penyembelihan sebelum menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Mereka cari di seluruh dunia sampai mereka di tahun 2023 bulan Januari ketemu 5 sapi merah. Perhatikan tanggalnya penting sekali karena bisa memecahkan masalah ini atau pertanyaan ini. Kenapa Tufan Al-Aqsa mulai? Januari 2023 mereka ketemu 5 sapi merah yang umurnya 2 tahun. Berarti mereka harus menyembelih sapi merah tersebut sebelum Januari 2024. Sebelum sapinya tamat 3 tahun. Karena memang syaratnya dari 2 sampai 3 tahun. Mereka sudah ketemu sapinya di Amerika Serikat. Mereka sudah bawa sapinya ke Israel. Dan mereka sudah siap-siap untuk menyembelih sapi merah. Dunia diam. Tidak ada yang komentari. Tidak ada yang misalnya menolak rencana Israel tersebut, tidak ada. Dunia diam, dunia Islam, dunia Barat, semuanya diam. Sampai mujahidin di Palestina, Hamas, mendapatkan kabar bahwa Israel ada rencana dan tanggal fix untuk menyembelih sapi merah tersebut di akhir tahun 2023. Saya ingatkan lagi, kalau sapi merah disembelih, itu tandanya apa? Masjid Al-Aqsa dihancurkan, Haikal Sulaiman dibangun. Maka penyembelihan sapi merah itu peristiwa yang bahaya sekali. Hamas itu banyak yang mengira, kalau kita sebut kata Hamas atau kata mujahidin di Palestina, banyak yang mengira cuma orang-orang yang tidak terlatih, yang pegang senjata. Itu kurang tepat. Hamas itu ibarat tentara yang resmi gitu ya, tentara yang terlatih. Mereka punya badan intelijen dan lain-lain. Jadi mereka dapat kabar bahwa Israel akan menyembelih sapi merah di akhir tahun 2023. Dunia diam. Maka Hamas memutuskan untuk mulai perang 7 Oktober. 7 Oktober 2023. Perang ini tujuannya 2. Yang pertama, menunda rencana Israel menyembelih sapi merah. Supaya lewat Januari 2024. Kalau sudah lewat Januari 2024, sapinya di atas 3 tahun. Khalas. Mereka harus cari sapi merah lagi. Dan itu sulit sekali. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menampar umat Islam. Memberi tamparan keras ke umat Islam. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, umat Islam sebelum 7 Oktober 2023 diam. Edukasi kita sebagai umat Islam tentang Palestina sebelum 2023 kurang sekali. Apalagi di generasi muda, anak-anak yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Setelah 7 Oktober 2023, banyak sekali orang yang mendapatkan edukasi tentang Palestina. Banyak sekali orang yang mulai lagi peduli terhadap Palestina. Dan ini salah satu tujuan Hamas memberi tamparan kepada umat Islam. Hati-hati, waspada, awas. Ini ada tanah suci kita yang sedang diambil oleh Zionis Israel, yang sedang dijajah oleh Zionis Israel, di mana ada rencana untuk menghancurkan tanah suci ini, menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Ini sengaja tamparan buat kita semua, supaya kita semua sadar bahwa tanah suci kita ada rencana, ada yang menguasai dan menghancurkan. Anda pernah dengar atau lihat satu komentar dari orang yang mengatakan seperti ini. Syekh, seharusnya antum tidak perlu berlebihan khawatir terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu tanah suci. Tidak mungkin dihancurkan. Masjid Al-Aqsa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat yang kurang tepat. Ini kalimat yang sangat disukai oleh Israel. Kenapa?
Karena Masjid Al-Aqsa memang dijaga oleh Allah, tapi dijaga oleh Allah bukan pakai malaikat, bukan pakai mukjizat, pakai tangan umat Islam, pakai kekuatan kita. Kita yang jaga Masjid Al-Aqsa, kita yang melindungi Masjid Al-Aqsa. Allah menakdirkan Masjid Al-Aqsa terjaga dengan wasilah kita, bukan malaikat yang turun menjaga Masjid Al-Aqsa, bukan. Mana yang lebih suci? Kalau kita bertanya ya, mana yang lebih suci dan lebih tinggi derajatnya? Ka'bah atau Masjid Al-Aqsa? Tentu saja Ka'bah. Betul? Taib. Dalam sejarah tercatat beberapa kali Ka'bah diserangi dan dihancurkan. Dan ini mungkin informasi yang jarang diketahui banyak orang. Kita lihat Ka'bah sekarang itu, ya, bangunannya, dindingnya, banyak yang mengira ini bangunan yang ada di zaman Rasulullah. Ini kurang tepat. Bangunan yang sekarang itu umurnya 250 tahun saja. Dibangun di zaman Utsmaniyah. Sebelumnya pernah dihancurkan. Kenapa? Pernah hancur karena banjir. Pernah hancur karena kebakaran. Dan pernah hancur karena perang. Di zaman Umayyah terjadi perang di mana ada orang yang pasang pelempar batu di Jabal Khandamah, di perbatasan atau di tempat tinggi Jabal Khandamah di Makkah, pasang pelempar batu namanya manjaniq, bahasa Arabnya manjaniq. Satu batu kena Ka'bah, 2 dari 4 dindingnya hancur. Ka'bah lebih suci dari Masjid Al-Aqsa dan ternyata bisa hancur. Maka Masjid Al-Aqsa bisa hancur juga kalau kita nggak menjaganya, kalau kita nggak melindunginya, bisa saja hancur. Ana jujur tidak tahu kalau Masjid Al-Aqsa itu hancur, yani bagaimana reaksi kita nanti di hari akhirat kalau kita dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan berapa miliar umat Islam, tapi Masjid Al-Aqsa hancur. Berapa banyak jumlah kita, tapi Masjid Al-Aqsa hancur. Ya Allah, malu sekali kita nanti di akhirat ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita kalau malu, biasanya muka kita mungkin merah sedikit ya. Di akhirat disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa orang yang malu di akhirat itu sampai daging wajahnya jatuh. Saking malunya. Kalau di dunia cuma merah saja. Di akhirat daging wajahnya itu sampai jatuh. Karena pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kontribusi kita untuk menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa. Karena apa ya? Penjajahan itu Bapak Ibu, penjajahan Belanda, Inggris, Perancis berhasil untuk memecah belah kita. Sehingga banyak orang yang di dalam dirinya mengira bahwa Masjid Al-Aqsa itu milik orang Palestina saja. Padahal kurang tepat. Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Banyak yang mengira Ka'bah milik Arab Saudi. Kurang tepat. Ka'bah milik seluruh umat Islam. Arab Saudi ditugaskan untuk kelola, ya, mengurus. Tapi siapa yang memilikinya? Seluruh umat Islam. Madinah milik siapa? Seluruh umat Islam, ya. Jadi kalau Masjid Al-Aqsa terjadi apa-apa, tanggung jawab siapa? Seluruh umat Islam juga. Hanya Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, kita harus benar-benar jujur bertanya kepada diri sendiri. Apa kemampuan saya untuk membantu? Ya, karena kemampuan kita beda-beda. Kalau ada seorang ustaz yang ditanya, ada seorang ustaz yang punya kemampuan untuk menyuarakan Palestina, tapi dia jarang bahas Palestina, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia dikasih panggung, dikasih waktu untuk kajian, dikasih mimbar, tapi jarang sekali bahas Palestina. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang punya uang dan jarang support Palestina dengan uang, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang punya lisan dan dia jarang mendoakan Palestina, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sesuai kemampuan kita. Ya, kemampuan kita apa? Baru ada pertanggungjawaban. Bapak Ibu, hal yang perlu kita perhatikan bahwa Israel itu adalah musuh nyata umat Islam. Jangan sampai Israel itu mengirim orang-orang jahat yang mengungkit-ungkit perbedaan antara kita umat Islam sehingga memecah belah umat Islam. Itu bahaya sekali. Kita sekarang sebagai umat Islam butuh persatuan agar kita bisa melawan musuh yang nyata di depan mata kita, Zionis. Beberapa orang
berhasil meyakinkan sebagian dari umat Islam bahwa musuhnya itu bukan Zionis, musuhnya itu adalah saudaranya yang Muslim yang beda pendapat. Itu bahaya sekali Bapak Ibu, bahaya sekali. Musuh kita nyata, jelas di depan mata kita, yaitu Zionis, Israel. Banyak juga yang mengira bahwa Israel itu tujuannya hanya mengambil Palestina. Yani banyak yang mengira Israel itu datang tiba-tiba dari Eropa, mendirikan sebuah negara penjajahan, hanya mau mengambil Palestina. Ini kurang tepat juga. Israel beberapa minggu yang lalu, Netanyahu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya, PM Israel, Prime Minister Israel atau Presiden Israel, ya, pernah menyampaikan satu statement di mana dia mensahkan, mengakui sebuah rencana yang namanya Israel Raya. Israel Raya. Apa itu Israel Raya? Israel Raya adalah sebuah rencana dari Israel untuk menguasai 7 negara Muslim. Nomor 7 itu aneh sekali. Saya sebutkan satu-satu. 1, Palestina. 2, Yordania. 3, Suria Selatan. 4, Lebanon Selatan. 5, Irak sampai batas sungai Euphrat. 6, Mesir sampai batas sungai Nil. 7, dan ini yang aneh sekali, Madinah di Arab Saudi. Benar, kita senyum-senyum ya, tapi benar ini rencana mereka. Kenapa mereka ingin menguasai Madinah dan Mesir dan Irak? Karena mereka mengklaim bahwa nenek moyangnya pernah tinggal di sana. Maka mereka berhak mendapatkan tanah tersebut. Makanya saya selalu bilang, jangan sampai di kemudian hari beberapa orang Zionis mengatakan, nenek moyang kami pernah tinggal di Jawa misalnya. Atau nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara misalnya. Kita mungkin senyum sekarang bercanda ya, tapi orang Yahudi itu kurang ajar. Nggak tahu malu, tidak ada malu sama sekali. Bisa saja suatu saat mereka mengatakan seperti ini. Bisa. Karena memang tujuannya bukan hanya Palestina. Tujuannya seluruh umat Islam. Mereka ingin menguasai seluruh negeri Muslim. Bahkan Mesias yang kita bahas tadi, itu tujuannya apa? Datang kenapa Mesias itu menjadikan umat Yahudi sebagai pemimpin dunia dan memperbudak yang non-Yahudi. Bukan misalnya menjadi pelayan atau memperbudak yang non-Yahudi. Non-Yahudi itu buat mereka apa? Nasrani, Buddha, Muslim, Hindu, semua yang non-Yahudi. Semua. Gitu ya. Makanya anak heran sekali ketika ada orang Nasrani yang mendukung Israel. Atau ada orang Muslim yang mendukung Israel. Ada banyak. Zionis itu belum tentu Yahudi ya. Zionis itu banyak yang Muslim. Banyak yang Muslim, tapi Zionis. Ketika dia mensupport agenda-agenda Israel di negeri Muslim, itu dia Zionis. Ya. Ketika dia menjelekkan para mujahidin, dia Zionis. Itu semuanya Zionis itu. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Muslim, ada yang ateis. Banyak. Zionis itu tidak harus Yahudi. Musuh kita jelas Bapak Ibu. Di depan mata kita, musuh kita adalah Zionis. Musuh kita adalah Zionis. Sebuah gerakan, sebuah ideologi yang ingin memperbudak semua orang selain mereka itu harus diperbudak. Dan menguasai seluruh negeri Muslim. Maka kita Bapak Ibu harus waspada. Waspada dengan apa? Yang pertama, membantu negeri yang sedang diserangi oleh mereka. Karena kalau kita tidak bantu hari ini, besok mereka akan menyerangi kita. Dan ini bukan kata-kata yang berlebihan, ini memang rencana mereka. Yang pertama, membantu negeri yang sedang diserangi oleh mereka, Palestina atau Lebanon atau Suriah. Yang kedua, mengedukasi diri dan mendoakan saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Karena seperti yang kita bahas di awal Bapak Ibu, perangnya belum selesai, perangnya berhenti untuk sementara. Israel tidak akan diam sampai menghabisi Gaza. Dan insya Allah Gaza tidak habis insya Allah. Gaza insya Allah akan tetap berjaya insya Allah dengan para mujahidinnya yang menjaga harga diri umat Islam. Ini para mujahidin Gaza itu menjaga harga diri umat Islam. Mereka bikin kita bangga di seluruh dunia. Masih ada orang Muslim yang berani melawan Zionis Yahudi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Ustaz Khairuddin akan melanjutkan setelah ini. Saya berharap insya Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Semoga kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa melihat Palestina itu tanpa yang namanya Zionis Israel insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian kajian dari beliau. Tentunya banyak yang ingin beliau sampaikan karena memang kajian Palestina itu tidak ada habisnya. Bahkan ada ulama Palestina itu mengarang tentang kitab tentang Palestina itu banyak sendiri. Itu belum tidak bisa dibahas semuanya, tapi setidaknya itu memberikan wacana bagi kita atau memberikan pemahaman kita tentang kondisi kita di Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit kita lanjutkan tentang Palestina. Saya sambil saja. Ini adalah peta Palestina, Pak. Bawahnya ini, ke sini, ini adalah Mesir. Yang sini itu Yordania. Yang atas kecil ke sana itu nanti Suriah, ke atasnya adalah Lebanon. Ini dulu satu wilayah, Pak, namanya Syam. Di bawah kekilangan Turki Utsmani ini masih satu wilayah. Tapi ketika Turki Utsmani runtuh, Islam itu ketika itu kekuasaannya itu pecah, ada mengatakan sampai menjadi 50 negara. Sampai Spanyol itu dulu negara Muslim. Ya, Spanyol itu dulu ada Rusia, kemudian berubah namanya. Dan ini tahun 1917 Israel mulai Yahudi ketika itu, lebih tepatnya Perang Dunia II itu dimenangkan oleh Amerika. Kemudian ketika itu Palestina dan Yordania itu diserahkan kepada Inggris. Kemudian Inggris itu mengundang orang-orang Yahudi untuk datang ke tanah Palestina, tepatnya di putih-putih itu, yang 1946, putih-putih atas itu, yang sini pantai. Oke, sebelah sini itu pantai. Nah, situ adalah tempat datangnya pertama orang-orang Yahudi. Yang sekarang wilayah itu menjadi wilayah Tel Aviv, ibu kota Israel. Kemudian ketika tahun 47 mereka mulai memperluas wilayahnya, mengusir para penduduk dan sebagainya. Kemudian tahun 47 wilayah Palestina tinggal itu tahun 40, tahun 1947, tahun 1948, tepatnya 14 Mei, Israel memproklamirkan berdirinya negara Israel. Ketika proklamasi berdirinya negara Israel, ketika itu Amerika jarak 10 menit langsung menyatakan mengakui berdirinya negara Israel. Ya, jadi 48. Nah, maka tahun dari 48 sampai 67 itu terjadi perang Palestina sangat dahsyat. Dan ketika itu negara-negara Arab masih bisa memberikan serangan tidak di bawah tekanan Amerika secara terpulang, gitu ya. Nah, kemudian tahun 67 terjadi perang Arab besar, negara-negara bergabung untuk menyerang Israel, tapi perang cuma 6 hari dimenangkan Israel. Akhirnya wilayah Israel semakin luas itu, bisa dilihat tahun 67. Dan sekarang, Pak, itu sekarang Palestina dan sekarang itulah Palestina sekarang. Sekarang Palestina itu tinggal kecil itu, hijau kecil yang panjang itu, itulah Gaza. Ya, sampai sekarang tidak bisa ditaklukkan oleh Israel. Nah, kemudian yang kecil pecah-pecah itu adalah sekarang wilayah tepi barat yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dan tepi barat itu sekarang wilayahnya kompleks. Contoh misalnya ini adalah wilayahnya misalnya Cilacap adalah kecamatan ini masih di dalamnya penduduk Palestina misalnya. Tapi nanti di tepi-tepi itu sudah dijaga oleh militer Amerika, militer Israel dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, kenapa para negara Arab diam, Pak? Setelah Turki Utsmani runtuh, itu kemudian pecah dari sekian negara tadi, hampir semua negara itu para rajanya adalah harus duduk di bawah Amerika. Yang melawan nanti akan dibolehkan. Contohnya mungkin Saddam Hussein, mungkin Husni Mubarak dan lain sebagainya. Ini contoh yang terpengalaman kemudian dilengsarkan. Nah, ini kemudian akhirnya Palestina itu seakan-akan mereka harus bertahan dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang Gaza, kita bicara sedikit tentang Gaza yang sekitar 2 tahun itu, berapa luasnya Gaza? Gaza itu luasnya cuma 365 km persegi. Itu rata-rata kabupaten di Indonesia ini luasnya antara 700 sampai 1000, bahkan ada yang sampai 2000 km persegi. Jadi misalnya kalau misalnya di Kabupaten Karanganyar, kalau di kita itu di Kabupaten Karanganyar itu luasnya sekitar 700 km persegi.
ada Wonogiri, itu luasnya 1.906 km persegi. Mungkin Cilacap ini bisa dicek mungkin sekitar 1.000-an kilometer persegi. Andai kan 1.000 kilometer persegi, berarti luasnya Gaza itu cuma 35% dari luasnya Kabupaten Cilacap. Dihuninya berapa? Rata-rata satu kabupaten penghuninya sekitar 1 juta jiwa, bahkan cuma 700 atau 900 ribu jiwa. Gaza yang kecil itu dihuni 2,3 juta jiwa. Penduduknya sidik, penduduknya banyak, tanahnya sidik, uyul-uyulan. Akhirnya rata-rata rumahnya itu ke atas, bukan menyamping. Dan kalau ke atas itu tidak ada halaman, tidak ada kebun di belakangnya. Saking tanahnya habis. Bagaimana kondisi Gaza hari ini? Air semuanya dihancurkan oleh Israel. Hampir semua sumber air. Di sana itu tidak setiap rumah ada sumur, tapi sumur itu sumbernya hanya satu wilayah. Kalau sudah dihancurkan, berarti satu wilayah itu tidak ada air. Dua, sumber pabrik roti itu hampir semuanya sudah dihancurkan oleh Israel. Mereka tidak makan nasi, makanya roti tawar. Tapi roti tawar dari sana itu biasa rata-rata dibuat di pabrik, dan pabriknya rata-rata sudah dihancurkan oleh Israel. Tiga, perkebunan, tempat bertani, dan menurut data yang kami baca, 90% perkebunan itu sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Peternakan apalagi dan sebagainya. Masjid hampir semuanya sudah diratakan. Kampus meskipun kecil, kampus di sana itu banyak. Itu hampir semuanya sudah dihancurkan oleh Israel. Rumah sakit, kalau tidak tahu, banyak Israel menyerang rumah sakit itu, hampir semua rumah sakit mengalami rakitan sebagian yang dibakar oleh Israel atau dibom oleh Israel. Rata-rata bom Israel berapa beratnya? Rata-rata 1 sampai 2 ton. Rata-rata beratnya. Jadi berapa pernah dia bisa menghancurkan Pak? Misalnya bangunan itu dihancurkan Pak, itu 550 meter menyamping itu bisa terkena dampak dari bom yang luar biasa tadi. Artinya hari ini Pak, meskipun selesai perang sesaat, saya sebut sesaat karena memang sebenarnya PR-nya bukan ini berarti, kalau saya juga tidak setuju kalau ini perang harus seperti ya. Kenapa? Karena tetap suatu saat Palestina harus kembali ke kita. Jadi, entah itu kapan waktunya, entah itu zamannya kapan, tetapi tetap harus kembali ke kita bangun kaum muslimin. Nah, kemudian Pak, karena wilayahnya seperti itu, sedikit kami tampilkan bagaimana kondisi kehancuran saudara kita di Palestina. Mungkin bisa ditampilkan dari sedikit videonya.
11 miliar ketika itu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berangkat dari sana. Dan masjid itu sudah pernah dibom Israel 3 kali. Ya. Tahun 2008 dibom, bangun lagi. Tahun 2014 dibom, bangun lagi. Tahun 2003 kemarin dibom. Sekarang belum dibangun. Mudah-mudahan suatu saat. Dulu program rumah tafid, program menyatukan anak yatim, semua program bisa kita hidupkan. Tapi hari ini kita hanya konsentrasi dua, menyediakan air, menyediakan makanan. Itu aja tidak bisa terjangkau semuanya. Bagaimana kondisi makanan di sana, Pak? Semuanya mahal. Contoh sederhana, tepung 25 kilo yang bisa kita panggil itu 25 kilo. Di sini di Indonesia itu harganya sekitar 200.000, 250.000, Pak. Di sana sebenarnya harganya juga hampir sama, Pak. Oke, kalau tapi mata uangnya yang berbeda. Tapi Pak, kemarin sekitar 1 tahun yang lalu itu kita punya program dapur itu untuk mengecek harga itu berapa harganya. Rata-rata 15 sampai 20 juta tepung, Pak. Itu langkah yang pertama, Pak. Yang pertama, kan kita melewati 2 kali itu langkah di masa perang ini. Itu langkah yang pertama. Itu pernah kita korban unta, Pak. Unta itu yang biasanya 40 sampai 50 juta. Kemarin satu unta itu kita beli dengan harga 700 juta. Oke, Masya Allah ya. Itu langkah yang kedua, Pak. Kambing yang biasanya belinya itu 3,5 sampai 4 juta. Sampai 4 juta itu sudah dapat. Kemarin satu kambing itu 40 sampai 50 juta. Makanya Bapak Ibu kalau pengen sekepat kaya bisnis kambingnya di Gaza. Insya Allah langsung dibom. Tidak jadi, tidak jadi bisnisnya. Nah ini contoh sederhana. Sabun, Pak, sabun Gift Nuvo itu. Ya. Ini kalau di kita 3,5-4 ribu. Di sana itu 5 bulan yang lalu ya. Itu ada tokoh Gaza, saya dampingi, saya ajak mampir itu tanya, menyampaikan ke saya, bapaknya baru saja ngebel katanya. Di sana sabun ini harganya 400 sampai 500 ribu. Itu pun kalau ada. Saudara kita di Gaza selama 2 tahun nyaris tidak pernah mandi. Air tidak ada. Lebih baik dipakai minum daripada dipakai untuk mandi. Itu lebih baik. Kenapa? Hampir semuanya tidak ada seakan-akan sebuah kehidupan yang mati. Tapi Pak, mereka punya iman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya saya tawari, Pak, siap ke Gaza? Pak, saya tawarkan jenengan, siap ke Gaza? Misalnya jihad itu siap jihad di Gaza? Cuma saya khawatir sebenarnya, Pak. Kita siap itu. Karena kita belum pernah megang bom, belum pernah megang senjata, terus belum pernah kebom. Karena getarannya bom itu bisa memecahkan gendang telinga. Ada seorang saya itu saya dampingi, sini gendang telinganya itu kalau dengar suara kayak gini agak keras itu bengkok, Pak. Saya tanya kenapa? 2 bom pernah hampir mengenai saya. Itu pernah dia sampaikan seperti itu. Ada juga saya beberapa imam masjid dari Gaza itu saya sampaikan rukuknya itu agak kesulitan. Ternyata sini pernah beberapa kali terkena gertakan bom, punya cuma gertakan bom. Jadi bomnya itu jaraknya sekian, dia di sini itu bisa mempengaruhi fisiknya. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya kalau ingin mengetahui senjata tercanggih di dunia yang hari ini diterapkan untuk sebuah peperangan terjadi di Gaza. Kalau ingin mengetahui peralatan paling canggih yang digunakan untuk menghancurkan peradaban manusia, hari ini terjadi di Gaza. Bahkan, selama bumi ini ada, ini menurut data yang kami baca, belum ada peperangan terdahsyat kecuali di Gaza. Belum ada. Kenapa? Karena di Gaza ini menghancurkan semua kehidupan. Di Indonesia 350 tahun, di sini diserang, nanti lari ke situ 100 meter, situ ada air, ada tanaman, masih bisa makan, Pak. Semuanya masih bisa menikmati. Terus peralatannya juga sederhana ketika itu. Tapi di Gaza, ini semuanya digunakan dengan peralatannya sangat canggih. Masya Allah. Allah Akbar. Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Iya, Pak, saya punya syal. Ini akan jadi kenangan-kenangan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti diberikan langsung oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fuli. Ini setidaknya yang bisa kita lakukan. Kita itu kadang saya berpikir kita ini kalau berpikir di Indonesia dewe, nek ngomong yuk ke acara saat ini kan nggak. Kadang kita itu ngisi kajian per hari aja 3, 2, 3, kadang 4 kajian biasa. Tapi kalau panggilan Palestina ini panggilan yang berbeda. Jadi kita tinggalkan semuanya, kita ikuti program ke Palestina. Kenapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?
Kapan lagi? Rohnya itu harus roh perjuangan. Ini yang perlu kita bangun bersama. Masya Allah. Nah, Pak, apa yang bisa kita bangun bantukan untuk Palestina? Satu, kita bisa juga membantu dengan ngapunten. Ada yang pernah donasi tanah, Pak, dijual untuk Palestina. Ada yang pernah mobil, ada yang pernah rumah, ada yang pernah motor, ada yang pernah perhiasan tuh paling banyak perhiasan itu didonasikan untuk Palestina. Bahkan mata uang asing, Pak, ada dolar, ada ringgit, ada real, ada pound dan lain sebagainya itu pernah didonasikan ke kita itu untuk saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena itu yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang berada di sana. Takutnya, Pak, diamnya kita, kata Syekh tadi, besok pertanggungjawaban di hadapan Allah itu besar. Kita bisa bergerak dengan dakwah kita, ternyata tidak menyampaikan yang lainnya. Palestina tidak pernah disinggung. Kita punya berdoa setiap hari 5 kali setidaknya, tapi tidak pernah menyinggung tentang Palestina. Kita setiap hari ketemu orang, tapi tidak pernah berbicara tentang Palestina. Kita punya media sosial, HP kita, media sosial banyak sekali. Ternyata sama sekali tidak pernah nge-share tentang Palestina. Bahkan kita punya harta pun belum tentu sedikit dari harta kita itu kita gunakan untuk Palestina. Saya punya waktu 5 menit, Pak. Saya tawarkan masalah ini. Yang siap silahkan acungkan tangannya, maju ke depan, berdonasi bisa dengan sirot, walaniyah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Semuanya baik, tinggal nanti menjaga niatnya, insya Allah. Siap? Siap? Siap membela Palestina? Siap? Mikir. Saya sebutkan. Ya, ada yang siap donasi 10 juta untuk Palestina. Bisa diangsur 3 bulan. Saya punya waktu 5 menit. Ada, Pak? 10 juta. Siap bela Palestina? Ada nggak yang pernah donasi 10 juta? Jangankan 10 juta. Di atasnya pun pernah ada. Ramadan yang lalu, kalau nggak salah, itu ada seorang ikhwan, itu ngebela saya, Pak. Salah satu jamaah masjid, saya isi kajian biasanya pekanan, Pak. Tahu-tahu itu ngebela saya pas Ramadan. Kan Ramadan semua kegiatan kajian libur. Itu hubungi saya, Ustaz, saya mau ketemu antum. Oh iya, saya baru roadshow Ramadan nih bersama saya. Ketika itu juga roadshow kemanusiaan. Belum bisa, oh iya tanggal berapa? Insya Allah tanggal sekian. Tanggal sekian, Mas. Ngebel lagi. Bagaimana? Wah, kita erong iso. Padahal jadi acara nih. Akhirnya nanti insya Allah 5 hari terakhir sebelum Lebaran, Masya Allah ya. Oh iya. Kemudian setelah itu beliau mencoba menyampaikan, saya cuma pengen titip donasi saya. Digunakan Wak, tinggi Palestina. Pinten. Buatan tidak sempat saya sebutkan. Ketika itu beliau mengatakan 100 juta. Masya Allah ya. Dan setelah itu, kecantol sekali itu, hampir setiap bulan, beliau ini kadang titip lewat saya, kadang. Itu minimal 5 juta. Setiap bulan. Tinggi apa? Tinggi Palestina. Ya. Bahkan beliau ini pernah punya tanah harga 1,3 miliar. Itu mau didonasikan 70% kalau nggak salah. Itu nanti untuk Palestina. Insya Allah. Insya Allah ya. Kenapa? Tetap ada hati yang tergerak untuk berbagi dengan Palestina. 10 juta. Ada. Saya turunkan, Pak. Saya turunkan. 5 juta. Ada. Saya tadi di rumah sakit Fatimah ya. Ada yang berdonasi di angka itu. Insya Allah. 5 juta. Masih 3 menit. Saya turunkan, Pak. Nanti kita kuatnya berapa, terserah. Yang terjelas harus ada bukti dari keimanan kita untuk membela saudara kita di Palestina. Saya turunkan 3 juta dari harta terbaik kita. Setelah kita masih berada di sini, roh-roh perjuangan kita masih ada, rasa pembelaan kita terhadap Palestina masih tinggi dan mudah. Karena nanti kamu tadi, Pak, kita keluar dari pintu masjid itu hati gue beda, kelingan cicilan motori, kelingan sekolah anak, kelingan dan lain sebagainya itu teringat semuanya, Pak. Makanya hatta zurtumul maqabir. Kita itu kalau belum masuk kuburan belum selesai butuh dunianya. Semuanya masih ada terus. Makanya amal soleh itu kudu disisihkan. 3 juta. Wonten? Saya turunkan, Pak. Masya Allah. Ini karena waktunya mau habis nih. 2 juta. Untuk saudara kita di Palestina. 2 juta. Setelah kita masih di sini, selagi rezeki kita masih lancar, ya, karena harapan orang yang sudah meninggal itu pengen urip itu cuma fa'asaddaqo wa kuminas sholihin. Saya pengen sedekah dan saya menjadi bagian orang-orang soleh. Meskipun para ulama menjabarkan sedekah ini adalah sebagai zakat,
Tapi ada juga mengatakan dengan harta terbaiknya untuk kebaikan umat. Insya Allah. Ini harapan orang yang sudah meninggal. Ya, 2 juta. Ya, saya turunkan Pak. Nah ini mudah-mudahan ada sesuai rezekinya kita insya Allah. Oke, insya Allah. 1 juta. Ada 1 juta untuk saudara kita di Palestina. Ya, kita bisa sirran wa alaniyah. Itu Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari. Yang menginfakkan hartanya siang dan malam, sirran wa alaniyah, sembunyi dan terang-terangan. Walhum ajrun 'inda rabbihim. Pahalanya di sisi Allah, la khaufun 'alaihim. Tidak pernah takut, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Para ulama menjabarkan tidak takut apa? Tidak takut besok itu mau makan apa. Tidak sedih apa? Tidak sedih dengan yang dilepas di jalan Allah. Karena itu harta terbaik besok menjadi akhirat kita insya Allah. 1 juta, Ponten? 1 juta. Ya. Saya turunkan, ini yang terakhir ya, terakhir. 500.000. Ya, saya cuma ingin contoh 1-2 orang. Nanti yang lainnya akan tergerakkan secara otomatis insya Allah. Oke. Kapan tergeraknya? Setelah sholat isya. Nanti yang pengen donasi bisa merapat ke kita insya Allah. Ada 500.000 bisa dicicil 3 bulan. Nanti lewat rekening bisa ditransfer sesuai dengan kondisi rezeki kita insya Allah. Oh iya, masya Allah Bapak, Allah. Silakan sini Pak. Insya Allah untuk memancing yang lainnya. Siapa tahu ini memancing adrenalin amal soleh kebaikan rezeki kita. Tidak perlu takut kita miskin insya Allah karena rezeki sudah Allah jatah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Kayak naik perut ibu kita itu sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya. Oh, oke, matur ya kesini. Rezekinya, kemudian syakiyun aw sa'idun, dia bahagia atau sengsara, itu sudah ditentukan. Artinya yang kita lepas itu bisa tetap ada rezekinya. Makanya teorinya kayak teorinya Imam Syafi'i Mawon, Ibu Dim itu. Insya Allah enak. Apa? Beliau pernah mengatakan kalau saya hidup berarti masih dijatah rezeki, kata beliau. Kalau saya meninggal ada orang yang akan menguburkan saya insya Allah. Gitu Imam Syafi'i. Artinya tidak perlu khawatir tentang kehidupan karena semuanya sudah Allah jatah. Ada lagi 500.000. Ada lagi? Nah, nanti ngeten Bapak Ibu karena waktunya sudah habis. Nanti ngeten. Nanti setelah ditutup pada sholat isya, biasanya banyak. Nanti yang tetap pengen donasi, silahkan merapat ke kami panitia, okay? Dan nanti akan kita berikan kwitansi untuk transaksinya. Dan nanti kalau seandainya tidak, kertas tadi bisa dibawa pulang, informasikan amal soleh itu untuk semua keluarga kita. Siapa tahu bukan kita yang beramal soleh, Pak, tapi anak, kakak, adik, siapapun, kadang mereka menjadi orang yang melakukan amal soleh ini tadi. Kemudian nanti kalau dalam perjalanan waktu, Pak, kita ingin donasi, kertasnya hilang, diketik aja ACA, Amal Cinta Al-Aqsa Indonesia, atau ini Pak, infakpalestin.id, atau acaindonesia.org. Nanti ada semuanya. Nanti ada nomor rekening dan sebagainya, bisa dicek biar berkahnya rezeki itu semakin banyak untuk orang atau untuk saudara yang lebih membutuhkan daripada kita. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu doa. Iya, doa. Kita tutup dulu dari beliau Syekh Muhammad Al-Quli. Setelah itu nanti adzan dan astagfirullah insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا زيارة المحرم يا رب العالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, nanti yang sedang pilih donasi bisa setelah sholat isya. Karena perintah keberangkatan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.